Berdasarkan bukti-bukti peninggalan artefak, para ahli prasejarah saat ini bersepakat bahwa praktik pertanian pertama kali berawal di daerah yang disebut Ulam Sabit yang subur di daerah Irak kuno, sejak sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Pada waktu itu, daerah ini masih lebih hijau daripada keadaan sekarang dengan tanahnya yang subur dan air yang melimpah. Berdasarkan suatu kajian 32 dari 56 spesies biji-bijian yang dibudidayakan berasal dari daerah ini. Jenis-jenis tanaman yang pertama kali dibudidayakan di sana adalah gandum, buncis, kacang Arab, dan rami. Pertanian merupakan sektor yang penting dan berpengaruh dalam perekonomian Indonesia, karena Indonesia adalah negara agraris. Pertanian di Indonesia berkembang sesuai dengan pengetahuan masyarakat. Bercocok tanam secara berpindah-pindah yang pertama kali dilakukan, kemudian berkembang menjadi sistem pertanian tradisional, di mana dalam penerapannya menggunakan pupuk organik, tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida, sehingga produktivitasnya masih rendah. Pertanian zaman dulu juga masih menggunakan kerbau sebagai sarana membajak sawah. Mekanisasi pertanian merupakan salah satu komponen penting pertanian modern untuk mencapai target swasembada pangan berkelanjutan. Melalui Badan Litbang Pertanian, Kementan terus berupaya menghadirkan inovasi untuk menjawab tantangan pertanian modern. Kemajuan teknologi mekanisasi pertanian akan menjadikan pertanian jaya dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Saat ini terdapat 24 alat mesin pertanian Alsitan hasil rekayasa Balitbangtan, diantaranya robot tanam padi, autonom traktor, alat panen, drone penebar benih, sterilisasi ozon, installer controller room atau penyimpan pengemas benih, dan pompa hybrid. Kementan sukses menguji coba drone penebar benih untuk menanam padi dengan di lahan rawa seluas 3.591 hektar hasil program serasi. Manfaat mekanisasi pertanian diantaranya: pertama, meningkatkan produksi hingga 10%, kedua, mengurangi kehilangan panen hingga 10,2%, dan ketiga, menghemat biaya produksi 4%. Pertanian 4.0, kerangka teknologi baru tradisional ke modern. Kementerian Pertanian tengah menerapkan pertanian 4.0 sebagai kerangka teknologi dalam mentransformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Keunggulan pertanian 4.0. Yang pertama, meningkatkan efisien waktu kerja, dan yang kedua, menekan biaya produksi secara signifikan, dan yang ketiga, mengurangi kerugian petani baik saat menanam maupun panen, dan yang keempat, meningkatkan pendapatan petani, dan yang terakhir, meningkatkan produksi. Penggunaan teknologi pertanian 4.0, teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai alat dan mesin pertanian seperti yang pertama, autonomous traktor, dan yang kedua, drone sebar benih dan pupuk granul, dan yang ketiga, alsin panen olah tanah, dan yang terakhir, penggunaan robot tanam. Laut pertama di dunia sudah dirintis loh. Kebun bawah laut ini dinamakan Nemo's Garden yang terletak kurang lebih 100 meter dari pesisir Noli di timur laut Italia. Kebun ini merupakan bangunan yang bentuknya menyerupai balon atau biosphere dan berisi berbagai macam sayuran yang siap dimakan. Air yang ada dalam tabung adalah air laut yang telah diubah menjadi air tawar sehingga sistemnya sama dengan sistem hidroponik. Kelebihan dari kebun bawah laut tidak ada penyakit, hama, dan angin kencang yang bisa merusak tanaman. Japan's Hydroponic Vertical. Di tahun 2050, penduduk dunia bakal mencapai 25 miliar jiwa. Lahan pemukiman bakal bertambah, sebaliknya, lahan pertanian makin sempit. Mengantisipasi problem itu, di kota Izu, Fukushima, Jepang, terdapat sistem pertanian yang tidak memerlukan matahari atau tanah. Usaha pertanian hydroponic vertical namanya. Metode yang menggunakan air sebagai medianya ini digagas oleh perusahaan elektronik Fujitsu. Nah, karena permintaan chip semikonduktor komputer yang semakin menipis, produksi pun dikurangi, dan ruang yang tidak terpakai tersebut digunakan menjadi area pertanian yang fokus menanam selada. Rice Transplanter.
Teknologi Jepang yang paling realistis bisa dicontoh oleh petani Indonesia, adanya mesin penanam padi otomatis. Jika di Indonesia penanaman padi masih menggunakan tenaga manusia, namun tidak dengan negeri matahari terbit. Mesin penanam padi otomatis ini disebut rice transplanter. Keunggulan mesin ini bisa digunakan sebagai penanaman bibit padi secara serentak. Selain di Jepang, mesin penanam padi secara otomatis sudah digunakan di China dan Taiwan. Caranya adalah bibit yang sudah tumbuh diletakkan di atas mesin rice transplanter. Kemudian mesin tersebut digerakkan dan dalam sekali gerak bisa membuat 4 jalur dengan jarak 30 cm. Bibit 1 ton banyaknya bisa habis ditanam dalam 4 jam saja. Praktis dan hemat waktu nih, Technolovers. Dubai Vertical Farming. Dubai kaya dengan minyak, tapi kalau bicara air dan pertanian, Dubai harus angkat tangan. Menyiasati hal tersebut, Dubai bekerja sama dengan perusahaan studio mobile membangun sebuah area pertanian dalam posisi vertical farm. Bangunan yang berbentuk menyerupai sebuah tanaman ini akan memanfaatkan air laut untuk 2 keperluan, yaitu mendinginkan udara dalam bangunan dan mengubah air laut menjadi air biasa yang nantinya digunakan untuk menyiram tanaman. Udara yang masuk dalam bangunan akan didinginkan dengan bantuan air laut, dan udara yang ada juga akan dikondensasikan sehingga mengubah udara menjadi air. Dan air inilah yang nantinya akan digunakan untuk menyiram tanaman. Dubai memang top deh kalau soal inovasi teknologi. Wadi Rum Farm. Wadi Rum Farm bisa jadi sebuah keajaiban di tengah tandusnya gurun pasir. Wadi Rum sendiri sebenarnya adalah lembah di tengah area sempit gurun yang berlokasi di Yordania Selatan. Di sana terdapat perkebunan subur yang menjadi sumber makanan bagi penduduk Yordania. Wadi Rum sering juga disebut Valley of the Moon karena lokasinya memang tandus. Namun yang unik, di lokasi tersebut terlihat lingkaran-lingkaran raksasa berwarna hijau yang kontras dengan warna pasir di sekitarnya. Dilansir oleh Amusing Planet, rahasianya ternyata dari sistem pengairan yang menggunakan sistem irigasi pivot yang mengalirkan air dari pegunungan di Arab Saudi yang memang letaknya dekat dari Wadi Rum. Mereka memakai sistem pengairan berjalan melingkar seperti konon telah dipakai oleh orang Mesir kuno. Ada tanaman tomat, terong, kentang, kubis, labu, dan lainnya yang subur dan hidup baik di Wadi Rum. Nah, Technolovers, ini bisa jadi inspirasi bagi teknologi pertanian untuk daerah kering di belahan dunia lain. Bertani di stasiun ruang angkasa. Dengan fasilitas Vegetable Production System atau VPS, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA telah menanam selada di Stasiun Luar Angkasa Internasional tahun 2014. Ini adalah riset untuk penanaman bahan makanan di luar angkasa yang bisa dikonsumsi oleh astronot. Sebagai sumber cahaya untuk bercocok tanam, NASA menggunakan lampu LED berwarna merah, hijau, dan biru. Sementara sumber karbon dioksida dan air berasal dari astronot, dari nafas yang dikeluarkan, dan limbah cair. Untuk mengontrol suhu dan faktor lain, NASA menggunakan fasilitas yang telah ada di kabin ISS. Nah, pada Agustus 2015, mereka panen dan memakan selada tersebut untuk kali pertama. Gimana ya rasanya selada ruang angkasa? Bertani di planet Mars. Pernah nonton film Martian? Film tahun 2015 ini mengisahkan seorang astronot yang berlatar belakang pendidikan pertanian yang berhasil bertahan hidup di Mars dengan menanam tumbuhan seperti kentang dan tomat. Gak lama lagi itu akan jadi kenyataan. Baik NASA maupun pengusaha swasta seperti Jeff Bezos dan Elon Musk sudah memikirkan hal tersebut. Tantangannya adalah tanah di Mars kurang bernutrisi, sementara mengirim pupuk ke Mars memakan biaya sangat besar. Para peneliti dari Universitas Luzerne berupaya mencari solusi dengan berkonsentrasi pada proses mikoriza, hubungan simbiosis antara jamur dan akar tanaman. Dalam simbiosis ini, hifa jamur akan memasok akar tanaman dengan tambahan air, nitrogen, fosfat, dan unsur jejak dari tanah. Sebagai imbalannya, hifa jamur akan mendapatkan akses ke gula dan lemak yang dihasilkan oleh tanaman. Nah, proses mikorisasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan dengan demikian secara substansial meningkatkan hasilnya, terutama di tanah yang rendah nutrisi.